Bagaimana kabarnya? Baik semua Pak Bu? Haleluya. Tentu sekian lama kita tidak berjumpa secara fellowship. Minggu lalu sudah kita ada offline service dan sebagian hadir. Dan selamat datang buat Anda yang kali pertama hadir lepas masa distancing, ya bukan jiwa baru. Ya, Anda semua adalah keluarga sendiri di dalam kasih Tuhan. Dan untuk yang di rumah pun, dimanapun Anda berada mengikuti virtual service online ini, jadi disiarkan bagi Anda semua sekalian. Pak Bu, jadi beberapa menit ke depan saya akan sampaikan satu topik yang memang ini hanya pembukaan Pak Bu. Ini saya belajar materinya bisa sampai 1 sampai 1,5 semester mestinya ya. Dari seluruh SKS yang ada sebenarnya ini. Ada bicara banyak hal. Saya pernah tulis sebuah buku menjadi tesis saya. Menyelesaikan teologi saya waktu itu. Beberapa hari ini memang Tuhan terus berbicara kepada kita. Dan beberapa bulan ini sehubungan dengan kondisi pandemi ini. Jadi banyak hal yang Tuhan sampaikan. Saya merasakan bahwa memang Tuhan kita itu luar biasa. Kalau tidak ada pandemi COVID-19 kita laju sekali ya ke depan. Alkitab katakan seorang yang berhikmat bahwa kita sangka jalan kita lurus, tak ujung-ujungnya maut. Ya, jadi Tuhan tahu bahwa kita sedang berada di sebuah jalan yang berbahaya, maka diizinkan terjadinya hal yang kecil ya. Hal yang kecil selalu kita semua bisa berdiam diri sejenak untuk adakan introspeksi. Jangan takut dengan peristiwa yang sedang terjadi, bahwa Tuhan tidak sekali-kali tinggalkan kita. Amin Pak Bu. Baik, minggu lalu masih ingat apa yang kita bicara di tempat ini? Kecerdasan apa? Jiwa. Penting sekali Pak Bu. Karena kita menyentuh kepada hal yang esensi, yaitu berbicara jiwa. Masih tahu bahwa jiwa itu di dalamnya ada 3 elemen yang sangat penting. Pikiran, perasaan, dan keinginan. Maksud saya katakan keinginan atau niat. Dan mempunyai eksistensi ketiga elemen tersebut berhubungan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Yaitu logika, rasio, dan hasrat. Itu hubungan dengan roh, jiwa, dan tubuh. Ketika ini tidak dibangun dengan benar, maka sangat berbahaya. Maka ada satu istilah di dalam keilmuan disebutkan kecerdasan. Kalau Bapak Ibu seringkali ikut motivasi, ada kecerdasan spiritual, kecerdasan intelijensial, kecerdasan emosional. Silakan, enggak masalah. Tapi saya menggunakan satu terminologi kecerdasan jiwa sebenarnya mencakup ketiga wilayah tersebut. Dan ini secara kinetic engineering, building instruction di teknologikal kan ya, di mind technology ya, di mind teknologi dan spiritual mekanisme katanya ya. Jadi hanya orang-orang yang mau coba masuk ke wilayah bisa diramu kembali supaya bisa diterima secara spiritual gitu loh. Baik Pak Bu, saya tidak banyak buang waktu. Topik minggu ini waktu kita memang tidak terlalu panjang. Saya mengambil keputusan tetap akan share ini supaya nanti di saat online on fire kita bisa diskusi lebih panjang kalau Bapak Ibu berminat tentang topik ini. Ada hubungan dengan kecerdasan jiwa. Mengapa jiwa kita tidak cerdas? Kalau jiwa kita tidak cerdas berarti logika kita juga akan masalah. Logika kita masalah, rasionalitas kita juga bermasalah. Kalau rasionalitas kita bermasalah, tentu secara fisiologi kita juga bermasalah. Fisiologi itu berhubungan jiwa. Jadi ada satu persoalan kalau ini tidak baik akan terjadi namanya psikosomatik. Satu sisi pengen bekerja tapi sisi lain buat kita jadi rematik, sakit tubuhnya. Ya psikosomatik mungkin Anda sudah bisa mengerti. Psiko itu adalah pikiran, somatik itu adalah tubuh. Pikiran yang membuat tubuh kita. Begitu lihat hujan, aduh pegel ya. Masuk angin ya. Saya punya bapak rohani, konon katanya dia kalau lihat hujan, belum hujan baru gelap mendung aja, dia sudah mulai sakit, masuk angin duluan.
Padahal belum kena anginnya, sudah masuk angin duluan. Udah minta dikerokin, terus minta pijitin. Itu namanya psikosomatik. Maka itu kalau Anda ada reaksi dari luar, reaksi dari luar itu umpamanya kita lihat dengan panca indera kita terdeteksi oleh panca indera kita, ya, sehingga memberikan sebuah reaksi tubuh kita. Panca indera hubungan tubuh, reaksi tubuh jangan mau diterima, ya. Maka itu katakan apa? Positive feeling, ya. Jangan diterima dulu. Kalau Anda terima berarti Anda sepakat dengan dia. Jika dalam tubuhmu ada dua elemen sepakat saja, dia sudah mulai membangun sebuah monumen baru. Ya, besok ketika ada lihat hal seperti itu udah mulai tagih dia, ya. Itu namanya sakau. Kalau dalam narkoba apa? Sakau, dia akan tagih itu, Pak Bu. Oke. Topik yang saya pilih, ini kadang-kadang saya itu kalau pembukaannya banyak bicara tapi tidak pada esensinya. Saya karena waktu saya harus langsung berlabuh pada konteks firmannya dulu, ya, supaya kita nanti sharingnya di online saja, ya. Karena waktu saya usahakan 20 menit, 20 menit, kemudian 10 menit kita impartation, ya. Karena kalau persekutuan begini ada namanya ada fellowship, ada impartasi. Kalau bahasa psikologinya dia bilang apa? Vibrasi, ya. Beda. Vibrasi itu pengimpartasiannya lebih dekat daripada online, ya. Online itu cuma hanya buat kita tahu saja. Tapi kalau umpama offline itu ada namanya vibrasi kontak, face to face, ya, langsung. Ada bedanya, Pak Bu. Jadi saya usahakan 10 menit bisa kita pakai karena waktu kita selalu terbatas. Kondisi jiwa, kondisi energi jiwa, Pak Bu. Kita perlu cek kembali kondisi energi jiwa kita sampai di mana. Ini yang menentukan kecerdasan kita. Dan juga menentukan kehidupan kita. Ini kondisinya. Kita tidak tahu. Kita semua akan berkata, bagus saja. Nah, kita lihat. Ya, kita gunakan siapa untuk kita survei, kita bedah. Tentu saya gunakan induktif atau apa yang ada Alkitab. Kalau kesaksian kadang-kadang kan bisa saja direkayasa kan. Tapi kalau Alkitab nggak bisa karena tercatat dari dulu sampai sekarang gitu. Nah, saya mulai memberikan beberapa catatan. Catatan saya begini. Kehidupan manusia maksimal itu menjadi dambaan setiap orang. Ya Pak ya. Siapa yang mau maksimal? Keluarga maksimal, usaha maksimal, kesehatan maksimal. Dan memang itu kehendak Tuhan. Tuhan tidak ciptakan kita itu setengah jadi kan. Ya Pak ya. Kalau Anda berpikir bahwa kehidupan maksimal, jangan takut. Karena memang Tuhan sudah taruh itu. Tuhan punya, itu udah masuk kepada ritmenya Tuhan. Masuk ke pikiran Tuhan. Oke, mengerti ya? Nah, kalau kita ingin maksimal, yang perlu kita maksimalkan apa? Roh, jiwa, dan tubuh hidup yang sempurna. Pernah baca satu firman Tuhan? Ya, Rasul Paulus pernah nulis kepada jemaat di mana? Jemaat di Tesalonika. Pada akhirnya, akhir zaman nanti ini, kan besok kita akan bahas tentang penghakiman akhir zaman. Lalu nanti seminggu lagi kita ke IMF. Kemudian kita akan bicara tentang trias politika. Wah, semua bicara politik. Coba lihat aja nanti apa sih saya mau bicara. Saya gunakan bahasa kekinian supaya Anda tertarik, tapi di dalamnya masih firman Tuhan. Oke, nah. Waktu Tuhan bicara kepada jemaat di Tesalonika ada hidup yang sempurna. Bagaimana kita bisa hidup roh, jiwa, tubuh hidup sempurna? Nah ini. Karena itu energi, pikiran, perasaan, dan kehendak diapakan? Diselaraskan dengan firman Allah. Jikalau pikiran, perasaan, dan niatan kita selaras dengan firman Tuhan, Pak Bu, seperti sekarang Bapak Ibu seringkali dengar di sana ada terkonfirmasi sekian banyak orang. Di sini terkonfirmasi banyak orang. Bahkan di mana-mana terkonfirmasi sekian banyak orang yang sudah positif. Hari-hari kita dengar kan? Tapi mengapa orang masih keluar? Ini kan namanya masalah kan? Kalau kita berpikir secara logika. Tuh di sana ada perang, ngapain pergi? Katanya, ini kurang berhikmat. Seringkali kita menggunakan pola berpikir seperti itu. Pak Bu, karena kita ini manusia hidup di sebuah kondisi
yang sedang terkondisi oleh sebuah kondisi. Maka 3 minggu lalu kita pernah bicara kerajaan yang digoncangkan. Tapi kita hidup di tengah goncangan tapi tak tergoncangkan. Itulah kedahsyatan Tuhan. Kita memang dari dulu diciptakan Tuhan. Kemudian diletakkan ke dalam sebuah situasi. Maka dikatakan, aku mengutus engkau ke tengah-tengah apa? Ke tengah-tengah pesta. Di tengah-tengah kekayaan. Di tengah-tengah kelimpahan harta. Supaya engkau nyaman. Begitu. Kemana? Di tengah-tengah serigala. Artinya memang selama ini gak ada yang enak. Itu kehidupan. Tetapi puji Tuhan kita diberi kuasa untuk ada di tengah-tengah itu supaya menjadi apa? Menjadi nyaman. Itu disebut new normal. Tapi ini persoalan kalau new normal ini kita menjelang ketakutan. Tarik selimut. Kamu tahu gak? Kalau nonton film ya. Begitu depan ada yang ketuk pintu. Ada orang mau rampok. Terus siapa? Tarik selimut. Ya ampun selimut gak bisa nolong kamu. Betul gak? Kalau mau dirampok. Terus ada kebakaran. Ya. Terus saya gimana? Tarik selimut gak nolong. Itu gak logik namanya. Ya. Nggak ketemu gitu loh. Kok cara menyelamatkannya seperti itu? Nah itulah ada penyebabnya antara pikiran, perasaan dan tindakannya nggak sinkron. Terpikir tetapi perasaannya nggak nyampe. Perasaannya beda. Kadang-kadang perasaannya nyampe nggak terpikir karena apa? Reaksi tubuhnya nggak nyampe. Nah itu perlu ada namanya keselarasan. Umpamanya kalau saya lagi khotbah di atas mimbar, kalau saya gunakan masker kan suara saya terhambat. Maka saya dikasih masker mode begini, saya bisa nafas, saya bisa lihat Bapak Ibu. Tapi saya punya energi tubuh saya gak keluar sana. Ya ada energi yang dia buat ini buram ya. Tahu kan nafas saya, ya droplet saya, nggak nyampe gitu loh. Ya, tapi saya nggak positif kok. Ya, positif saya thinking aja. Positif saya energi spiritual saja gitu loh ya. Nah, jadi gini. Kalau pikiran, perasaan dan kehendak kita sinergi dengan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu melindungi kita gitu. Kita seperti jalan di dalam balon gitu. Di dalam balon. Ya, jadi kalau Anda lihat ya, biasa visualisasi gini. Kalau jalan tuh ada kaca tuh, kayak kita di dalam kaca gitu. Anda bayangkan seperti itu. Nah, fungsi daripada energi itu ini adanya di alam semesta ini, dia ikuti hukum alam. Hukum alam itu apa? Tarik, menarik. Dia akan menolak sesuatu yang tidak ada di dalam mindsetmu. Dia akan menarik sesuatu yang ada di dalam mindsetmu. Kalau kamu takut, dia akan narik, datang tuh. Kamu sembunyi dimanapun, virus akan datang kalau kamu takut. Paham gak maksud saya? Oke, saya berharap ini bukan lagi motivasi, tapi saya memberikan satu pemahaman. Jadi kita mau lihat kondisi energi jiwa kita. Saya gunakan krisis energi. Kira-kira kita ini krisis energi nggak? Kalau kita krisis energi, kita akan menjadi orang yang linglung, lulai, letoy, lelah, dan 6L lengkap. Nah ada satu orang di dalam Alkitab ini, di dalam Yohanes pasal 21, seringkali dalam sharing saya suka gunakan dia. Nah namanya siapa? Yohanes pasal 21 ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus. Nah perhatikan baik-baik. Itu Tuhan. Kalau Anda dengar kata Tuhan reaksinya gimana? Halo? Kalau kita dengar kata Tuhan, sepertinya kita ini orang-orang yang beriman. Wah luar biasa, it's okay. Tapi terkadang kita lebih cenderung kata Tuhan itu kalau situasinya normal. Nggak ada COVID, nggak apa, semua haus deh ke gereja, betul gak? Seakan-akan gereja itu ada Tuhan. Entah dulu, ya kan? Kadang-kadang kita hubungan sama Tuhan hanya terganggu dengan satu benda kecil itu namanya virus.
Atau terkadang gini, kata Tuhan itu dibatasi oleh seorang yang punya figur. Ini pendetanya siapa? Nggak usah sebut nama ya. Dari Amerika. Datangnya pakai pesawat pribadi. Nah, intensitas kita kepada Tuhan lebih tinggi atau lebih rendah? Lebih tinggi Pak Bu, ini masalah. Kalau Anda digitukan oleh seseorang yang Anda biaya hidup, Anda rasa gimana? Umpamanya saya ambil contoh Bung Roy. Dia anak buah saya didik dia. Tapi ketika ada yang bilang, ketika sebut nama saya, dia biasa-biasa saja. Tapi ketika sebut nama satu, wah sepertinya dunia punya dia. Saya tersinggung gak? Secara manusiawi pasti gak enak. Dan kalau gak enak, reaksi energi saya ke dia ada gak? Gak ada, pindah ke sini. Ya kalau ini positif, kalau negatif gimana? Jalat dia, paham ya? Nah seringkali kita akan hancur hidup kita tuh karena begitu Pak Bu. Oke. Nah ini orangnya satu. Ketika dibilang itu ada Tuhan, kita lihat reaksinya krisis energi atau full energi. Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya langsung pakai dasi, pakai jas, pakai mobil ke gereja. Pakai apa dia? Pakaiannya sebab ia tidak berpakaian. Lalu terjun ke danau. Lari Bo. Bukan datang sambut guru. Enggak. Lari. Kurang confirm. Kurang relation. Kurang yada. Kurang ginesko. Ginesko kan jenis kan? Artinya apa? Kata ginesko itu ada apa? Hubungan keintiman. Kurang. Tapi kalau dengan nama Yesus senang. Karena dia memang Tuhan. Tapi begitu lihat realita menolak Pak Bu. Ada apa? Jiwanya ada persoalan. Pak Bu. Manakala seseorang punya masalah dengan Tuhan. Pastikan dia pasti punya masalah dengan dirinya. Kalau nggak berdamai dengan Tuhan, jangan percaya Anda dengan orang itu dia mau ngomong apa saja. Pasti dia nggak berdamai pada dirinya. Kalau dia nggak berdamai kepada dirinya, pasti dia akan nyiksa dirinya. Orang ketakutan. Bahkan dia akan menghabiskan konsumsi obat-obatan. Contoh kali pertama pandemi. Saya aja terkena kok. Sampai muncret-muncret. Itu jahe merah, jahe putih, kunyit, temulawak semua digodok jadi satu. Masuk kurang pedas tambah lagi. Tiba-tiba bukannya sakit, perutnya terganggu loh. Salah nggak? Nggak salah Pak Bu. Semuanya itu kan ada tatarannya kan. Ngerti nggak? Nah kita nggak berdamai kepada Allah. Maka kita nggak bisa berdamai pada diri kita. Kita pun sulit berdamai kepada kehidupan. Kalau kita nggak bisa berdamai pada kehidupan Pak Bu. Kita nggak punya pagar perlindungan. Kita akan menarik bencana dalam hidup kita. Termasuk ke bisnis. Sikap perilaku kita nggak indah. Masing-masing yang tahu tentunya. Kalau kita punya masalah dengan pribadi kita akan bermasalah dengan kebenaran. Kebenaran kalau datang bukannya kita terima, justru bisa tertolak, ditolak, atau menolak. Seperti Herodes, hari ini ada renungan bagus. Kebenaran itu kan memerdekakan. Tapi cenderung kebenaran itu datang bisa menyakiti. Karena kamu ada sebuah wilayah kenyamanan yang mau lepas. Sehingga ketika kamu tersakiti dan itu menjadi sebuah penolakan. Engkau kalau sudah nolak dia Pak Bu, kemana pergi pun dia akan menolak kamu. Saat kamu membutuhkan keberanian, dia datang menolak kamu. Justru yang datang kepada kamu adalah sesuatu yang menjadi ketakutan. Yang bisa memberikan kita keberanian hanya Roh Kudus. Tetapi kalau kita sudah menolak dia, maka dia akan tertolak. Didukakan Pak Bu. Saat kita lagi membutuhkan dia tertolak.
Tapi bukannya Roh Kudus datang, roh ketakutan yang terus mencengkrami kamu gitu loh Pak Bu. Di mana sih persoalannya? Di sini. Tadi saya janjikan 20 menit. Udah saya cepatkan aja. Kehilangan energinya di sini nih Pak Bu. Baca ya. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Dan ini orang sebenarnya bukan punya keberanian, tapi sifat emosinya yang reaksi dari perasaannya memang negatif. Selama ini dia memang tidak pernah menghormati kebenaran. Dia tidak bisa menghormati orang yang punya kebenaran. Begitu dikatakan, nanti loh kamu akan tergoncang. Oh enggak, aku enggak lah. Itu orang sombong Pak Bu. Padahal yang ngomongnya Tuhan loh. Satu kali saya pernah mau khotbah di satu daerah. Itu hadir orang-orang hebat semua loh. Para bisnismen, para teknokrat. Waktu saya cerita ini, oh saya udah tahu. Ya bilang kalau doa aja kan saya pulang gitu loh. Dia gak bisa menghormati kita gitu loh. Nah orang yang seperti itu bermasalah. Ya kan, Tuhan bilang sama dia, nanti kalian akan goncang. Aku enggak lah Tuhan, dia bilang. Lalu Yesus bilang apa? Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali loh. Itu sebuah, kamu nih orang sombong sekali loh. Lu jangan sombong, ini malam. Enggak, kalau saya ngomong, ini kebenaran firman Tuhan. Tahun ini akan digoncangkan. Juga ngomong, lu lihat aja nanti lu goncang. Gitu, kira gitu loh kan. Akibatnya apa? Akibatnya ini. Tetapi Petrus menyangkal katanya, bukan aku tidak kenal dia. Saat waktu dia dihadapkan sebuah realita, Yesus ditangkap, imannya tergoncang enggak? Tergoncang. Bukti apa? Aku gak kenal dia guru. Aku gak kenal dia guru. Berapa banyak di antara kita? Kita masih periksa. Kita ini dalam kondisi gimana sih? Kemarin kami lagi makan di rumah. Lalu itu goyangan apa tuh putaran tuh gak bisa putar. Anak saya bilang, istri saya bilang, Pak diberesin dong. Saya putar-putar gak bisa putar. Udah ntar aja. Habis makan karena saya nggak mau bongkar karena mereka udah cerita kemarin ada tikus ada kecoa ada macam-macam di dalamnya. Aku daripada lagi makan dibongkar nanti kan banyak belatung ya masalah. Selesai makan aku angkat. Masya Allah ya luar biasa dalamnya kotor. Lalu saya gosok-gosok anak saya gosok-gosok nggak bisa hilang. Ya udah kami mau pasang lagi. Nyak datang. Pakai ini yang ada sabun spesial. Wih gak tahu dari mana. Digosok sama langsung mengkilap. Pasang lagi lancar kembali. Jadi kalau kita ingin tahu ada gangguan gak di dalam mindset kita. Pola pikir perlu dibongkar. Tidak bisa kita. Aku udah tahu Tuhan gak mungkin aku udah doa di rumah. Aku bisa khotbah kok. Hei konyol loh. Firman Tuhan datang itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki dan mendidik kita ke dalam kebenaran. Saya selama 4 bulan ini di rumah itu tidak ada lain. Ini aja. Walaupun waktu sekolah sekian SKI kita belajar tentang psikologi, tentang fisiologi, semua kita pelajari karena kita sebagai pengkhotbah kan. Teknologi itu dasarnya saya. Tapi ketika ada ini semuanya nggak ada gunanya. Terakhir, penyembuhan. Kalau udah tahu ini kita perlu penyembuhan. Baru-baru ini berapa hari yang lalu lah ya. Baru-baru berapa hari lalu kami dikirimi namanya robotik cleaner. Robotik itu sangat membantu karena di rumah nggak ada pembantu, jadi ada pembantu robotik. Saya bilang ini barang apa bisa bersih? Rupanya begitu dipasang bersih loh, dia muter sendiri. Hebatnya saya bilang sama anak saya, ini barang mah kamu capek sendiri nanti, dia kerja-kerja gitu nanti habis tenaga gimana?
Rupanya dia ngebersihin. Udah sekian lama dia balik lagi loh, kembali ke tempatnya, ngisi, ngecas lagi. Isi energi balik. Selesai dia keluar lagi. Gua bilang ini barang lebih pintar daripada kita. Udah tau gak punya energi, tapi gak mau pengen menyembah Tuhan. Tapi punya keyakinan, Pak Bu, keyakinan gak bisa nolong kita loh. Tapi kerendahan hati kita. Nah ini dia nih, impartasi energi. Boleh mainkan musik yang tadi, lagu yang terakhir. Sambil mainkan aku jelaskan, kita berdoa. Kata Yesus kepadanya, kepada siapa dia? Kepada Petrus. Untuk ketiga kalinya, saya langsung lompat saja. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu pertanyaan sama dengan kita. Pak Bu, Tuhan nanya apa kita loh. Kita mengasihi Tuhan enggak? Oh, saya mengasihi Tuhan. Bukti saya ke gereja Tuhan. Saya bayar per bulan. Entar dulu. Ya. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Apa jawabnya? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala. Engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Dia gak berani ngaku lagi loh. Gak kayak tadi, aku orang yang tidak akan pernah. Tapi dia menyerahkan kepada Tuhan untuk memeriksa. Tuhan kau yang tahu. Tuhan kau yang tahu. Pak Bu, kalau engkau tahu bahwa energi kita krisis. Karena kita terlalu banyak. Kita terlalu sombong. Kita terlalu nekat. Kita kehilangan kebenaran. Gak apa-apa, ada berita baik. Ini Tuhan juga nanya, kasihkah engkau kepadaku? Ya Tuhan kau yang tahu. Lalu apa yang terjadi? Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Maksudnya apa sih? Maksudnya ini loh. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Hari ini Bapak Ibu hadir. Saya tidak mengatakan orang yang terbaik di antara kita. Tapi Bapak Ibu mengerti tentang panggilan Tuhan. Satu. Kedua, Bapak Ibu mengerti tentang kehidupan. Yang ketiga, Bapak Ibu adalah orang yang sadar bahwa hidup kita perlu namanya ada energi kehidupan. Maka 2 minggu lagi kita akan share di On Fire IMF. Konspirasinya. Babe bicara politik. Lihat aja nanti. Ada hubungan dengan Bapak Ibu kalau berani menghadapi sebuah kondisi. Tetapi kita punya kesadaran sejati. Yaitu adalah my heart. My mind. Aku punya hati, aku punya pikiran, dan aku punya tindakan. Mari Pak Bu bangkit berdiri. Naikkan lagu ini. Saya tidak tahu Pak Bu ada di mana posisimu. Jikalau engkau sedang menghadapi suatu kondisi yang tidak nyaman, jangan salahkan siapapun. Persoalan bukan pada persoalannya. Persoalan pada pengertian kita. Bilang sama Tuhan, engkau tahu isi hatiku. Dan sekarang aku menyerahkan hidupku kepadamu. Lihat pujian ini, syairnya Anda ulangi terus. Waktu Anda nyanyi, kan Anda berkata-kata. Kamu rasakan, arahkan pikiranmu. Maka ada energi ilahi. Dan saat waktu saya berdoa, terjadi impartasi. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naungan.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, Waktu Anda dengan Tuhan bukan waktu saya. This is your problem, but not God problem, and not my problem. Ini masalah-masalah semua, bukan masalah Tuhan. Ini masalah kehidupan. Kehidupan akibat dari pola kita berpikir. Tuhan memberikan energi, yaitu rohnya sendiri. Seperti alat pembersih tadi itu, dia datang kembali itu mengisi kembali. Mari Pak Bu, saat waktu saya memperkatakan, saya sedang memvibrasikan, saya sedang mengimpartasikan sebuah pemahaman saya kepada Tuhan. Mindsetmu sedang distigma oleh kebenaran. Pola pikirmu yang salah sedang dibersihkan oleh kebenaran. Oh haleluya. Berkata terfokus. Haleluya. Yesus. Haleluya. Kedua tanganmu terangkat kepada Dia. Di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembahnya. Bukan untuk jabatan. Ada seorang bapak di tempat ini. Istri kamu sedang mengalami sebuah kondisi yang cukup rawan. Pak Bu, bapak yang saya maksudkan, kau gendong istri kamu dalam visualisasimu. Saya tidak akan sebut siapa di antara Anda dan saya tidak minta Anda keluar. Peluk istri kamu, dia nggak ada di sini. Angkat dua tangan, peluk hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ini milikmu kau berikan kepadaku. Aku akan menjadi suami buat istriku ini. Aku akan memelihara dia seturut kehendakmu. Curahkan energimu kepadaku untuk berrelasi dengan istriku. Sembuhkan. Haleluya. Haleluya, Yesus. Tetap kedua tangan terangkat pada Dia. Saya sedang mengimpartasikan energi kebenaran yang saya pahami, Pak Bu. Waktu yang singkat begini engkau sulit, tapi roh Tuhan yang tidak menyulitkan kamu, dia lebih gape, dia lebih cakap untuk mengelaborasi pikiranmu, perasaanmu, dan niatmu. Itu yang terpenting. Saya tidak mempunyai daya, saya tidak punya cara, tapi saya hanya punya satu, percaya bahwa Allah turut bekerja, sedang memenuhi setiap pribadi. Buat engkau yang sakit, terjadilah kesembuhan yang ada di ruangan ini maupun di rumah. Engkau yang ketakutan, sedang menghadapi sebuah kondisi, energi jiwamu yang tidak baik itu, akan terjadi sebuah restorasi kembali. Maka ketika engkau berserah seperti Rasul Petrus, Tuhan engkau yang tahu. Maka dia berkata, just do it sekarang. Lakukanlah, jangan kau sembunyi. Lakukan saja, apa saja. Selama ini yang engkau membatasi dirimu, ingin keluar engkau takut, ingin buat sesuatu takut, engkau banyak ketakutan. Mulai saat ini, lakukan saja, lakukan saja, lakukan saja. Engkau lihat kemuliaan Allah akan turun atas kamu. Haleluya, haleluya. Buat Anda yang tidak bisa jalan,
Mungkin selama ini kau terkondisi yang pikiranmu, saya tak berdaya. Dan ketika engkau tahu bahwa Tuhan sudah berikan, lakukan saja. Sesulit apapun, kalau Tuhan katakan lakukan saja. Petrus pernah mengalami untuk berjalan di atas air. Lakukan saja, dia bisa lakukan. Itulah sebabnya kita bukan orang yang nekat, tapi kita orang yang percaya. Kita bukanlah orang yang sok berani, tapi kita orang percaya. Hai engkau yang hadir di sini adalah orang yang percaya, orang yang bertanggung jawab. Mari tanganmu terangkat pada dia. Aku minta urapan dari surga atas kalian. Dalam nama Yesus, engkau akan melihat kemuliaan Allah bekerja di dalam rumah tanggamu, di dalam seluruh keberadaanmu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Dan sebelum kita mengakhiri, ikuti doa saya. Bilang begini, Tuhan Yesus, segala yang dituliskan ilham dari Roh Kudus bermanfaat buat mengajar saya, menyatakan kesalahan saya, memperbaiki perilaku saya, mendidik saya ke dalam seluruh kebenaran-Mu yang memerdekakan saya. Sekarang ini aku menerima firman-Mu yang hidup itu oleh akal budiku, tertulis di dalam hatiku, sehingga kemuliaan Roh Kudus memenuhi batinku, mencerahkan perasaanku, mencerdaskan pikiranku, sehingga setiap keputusan saya menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Teriaklah haleluya, 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 haleluya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, dimanapun Anda berada, ibadah yang mengikuti online atau yang offline sudah akan selesai. Kedua tangan kita terangkat kepada Tuhan. Sebelum kita tutup, kita memberkati bangsa kita. Bapak, kami memberkati bangsa kami Indonesia, Presiden, Wakil Presiden, dan istri dan anak-anak. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami memberkati juga para menteri dan jajarannya, dari tingkat pusat sampai daerah, pejabat pemerintah daerah, tingkat gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, dan seluruh aparat pemerintah, baik jabat tinggi negara, MPR, DPR, TNI, Polri, Jaksa Tinggi, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Allah turut bekerja mendatang kebaikan. Dan kami juga memberkati Tuhan para tenaga medis yang bertugas di rumah sakit, puskesmas, mereka diberikan kemampuan dan perlindungan. Gereja Tuhan dan jemaat Tuhan, semua di dalam kondisi Tuhan, di dalam berkat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan dan saya kasihi, ibadah sudah selesai. Setiap tindakanmu engkau lakukan, persembahanmu yang engkau berikan, Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan. Terimalah berkat dari Bapa Surgawi, cinta kasih Tuhan Yesus di dalam persekutuan Roh Allah yang kudus membawa sekalian dari saat ini sampai Yesus datang kedua kali. Yang percaya katakan amin.